halo penikmat alur. Bertemu lagi di channel Daftar Alur. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul. Film ini menceritakan sekelompok penyihir yang ingin membasmi anak-anak dunia. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Film diawali dengan memperlihatkan anak yang bernama Tony. Tony mengalami kecelakaan dan kehilangan kedua orang tuanya. Di kecelakaan tersebut, Tony dijemput oleh neneknya dan terpaksa dia tinggal bersama sang neneknya. Di sana, neneknya selalu menghibur Tony agar Tony dapat melupakan orang tuanya. Di suatu ketika, nenek memberikan hadiah kepada Tony, yaitu seekor tikus kecil yang lucu. Tony memberikan nama tikus itu Daisy. Hal itu pun membuat kesedihan Tony menjadi bahagia. Nun suatu ketika, terlihat seorang penyihir yang menyihir nenek Tony hingga batuk-batuk. Keesokan harinya, nenek dan Tony pergi berbelanja di suatu toko. Saat di toko, Tony dihampiri oleh sang penyihir yang memberikan sebuah permen. Saat sang nenek menghampiri Tony, tiba-tiba penyihir tersebut hilang seketika. Tony kemudian mengajak neneknya segera pulang dan merasa ketakutan. Setibanya di rumah, nenek bertanya kepada Tony tentang perilakunya yang ketakutan di toko tadi. Tony menjelaskan kalau dia dihampiri seorang wanita yang menawarkannya permen, dan wanita itu terlihat menyeramkan. Kemudian nenek bertanya lagi, apakah wanita itu menggunakan sarung tangan dan memakai penutup kepala? Lalu Tony mengiyakan semua pertanyaan nenek. Dan nenek mengatakan kepada Tony kalau yang dilihatnya bukanlah seorang wanita, tapi seorang penyihir yang jahat dan licik. Tony merasa kalau nenek lagi bercanda, namun nenek bilang ke Tony kalau dia tidak sedang bercanda. Nenek pun mulai menceritakan pengalamannya di masa lalu. Ketika nenek masih kecil, nenek bilang waktu kecil dia mempunyai seorang sahabat yang bernama Alice. Namun di suatu ketika, Alice mendapatkan sebuah permen dari seorang wanita yang tidak dikenal. Di waktu itu nenek sangat ketakutan dan melarikan diri. Namun pada malam harinya, nenek merasa senang dikarenakan Alice masih selamat. Keesokan harinya, nenek melihat Alice mulai berubah. Dan ternyata Alice berubah menjadi seekor ayam. Alice mencoba memberitahukan apa yang terjadi, namun di sana tidak ada yang percaya akan perkataan nenek. Scene kembali ke dunia nyata, di sana nenek dan Tony terlihat mengunjungi suatu hotel. Sesampainya di hotel, Tony dan nenek dihampiri oleh seorang pelayan hotel. Setelah berbincang dengan si pelayan, nenek dan Tony langsung menuju kamar mereka. Tak lama kemudian, terlihat wanita-wanita datang ke hotel tersebut. Mereka adalah anggota dari grup orang terkaya di kota tersebut. Keesokan harinya, Tony memesankan neneknya sarapan. Saat neneknya sarapan, Tony pergi keluar untuk bermain. Saat ingin bermain, Tony bertemu anak laki-laki yang bernama Bruno. Di sana Bruno mengajak Tony untuk bermain bersama, namun saat itu tiba-tiba ibu Bruno datang dan mengajak Bruno kembali ke kamarnya. Tony akhirnya masuk ke suatu ruangan di hotel tersebut. Saat Tony melihat-lihat ruangan tersebut, tiba-tiba dia dikejutkan dengan terbukanya ventilasi udara. Tidak lama kemudian, datang sekelompok wanita kaya di ruangan Tony. Ternyata ketua kelompok wanita kaya tersebut adalah seorang penyihir agung. Saat mengadakan rapat, si ketua penyihir mencium aroma anak-anak. Saat mencium aroma tersebut, si penyihir agung menyuruh semua orang yang ada di sana untuk melepas sarung tangan mereka. Hal itu pun membuat Tony sadar bahwa wanita-wanita tersebut adalah penyihir. Penyihir agung itu kemudian mulai berbicara dan marah karena dia masih melihat banyak anak kecil berkeliaran di mana-mana. Dan ketika ada yang protes, dengan cepat penyihir agung itu melenyapkannya. Penyihir agung berencana melenyapkan semua anak di dunia, dengan cara menyuruh penyihir yang lain untuk membuat toko permen di setiap kota tempat mereka. Saat penyihir agung memperlihatkan ramuannya, tiba-tiba dia mencium aroma Tony. Dia pun langsung mengangkat panggung yang ada di belakangnya. Namun dia tidak menemukan Tony. Lama kemudian,
Bruno datang ke ruangan tersebut untuk mendapatkan coklatnya. Si penyihir agung memberikan coklat mahal yang dia janjikan. Coklat itu pun membuat Bruno menjadi tikus kecil. Ketika Bruno berbicara, mereka berusaha untuk menginjak Bruno. Di saat yang bersamaan, Tony yang melihat kejadian tersebut menjadi bingung. Namun tiba-tiba, tikus Tonya itu Desi dapat berbicara dan langsung pergi menyelamatkan Bruno. Desi berhasil menyelamatkan Bruno dan menariknya ke tempat persembunyiannya Tony. Namun tiba-tiba, penyihir agung berhasil menemukan Tony dan menariknya keluar. Penyihir agung kemudian memberikan ramuan ke Tony, hingga akhirnya Tony pun berubah menjadi seekor tikus kecil berwarna coklat. Penyihir agung berusaha membunuh Tony, namun Desi menggigit jari penyihir agung dan mereka bertiga melarikan diri. Penyihir agung itu memanjangkan tangannya, namun gagal menangkap mereka. Tony, Bruno, dan Desi akhirnya berusaha menyelinap untuk mencari nenek. Dan mencari jalan agar mereka selamat sampai ke kamar nenek. Setelah memencet bel dan hampir dipukul oleh pembersih kamar, mereka pun berhasil masuk ke kamar nenek. Setelah di dalam, akhirnya Tony berbicara kepada nenek. Sang nenek sempat kaget, namun Tony menjelaskan dan bilang kalau dia adalah cucunya yang telah disihir oleh penyihir. Di saat itu nenek menjelaskan bahwa hanya ada satu cara untuk membuat kalian berubah kembali, yaitu dengan ramuan ajaib penyihir agung. Mereka pun berusaha untuk mengambil ramuan tersebut di kamar penyihir agung. Saat telah masuk di kamar si penyihir, tiba-tiba si penyihir datang. Di sana Tony melihat si penyihir dengan banyak uang. Tony pun berusaha pergi, namun dicegah oleh penyihir agung. Saat penyihir agung mencegah Tony, tiba-tiba bel berbunyi. Hal itu pun membuat penyihir agung kembali ke kamarnya. Ternyata, seorang pelayan datang ke kamar si penyihir untuk memberikan kandang kucing. Setelah itu, si penyihir memesan sup tanpa bawang putih untuk dirinya makan malam nanti. Nenek dan yang lain mendengarnya dari atas. Singkat cerita, nenek berusaha membuat penawar dari ramuan penyihir yang tadi diambil. Namun ternyata nenek gagal mengembalikan wujud cucunya. Saat merasa kecewa, Tony memikirkan ide agar hal yang terjadi padanya tidak terjadi pada anak-anak lainnya. Tony berencana mencampurkan ramuan tersebut ke makanan si penyihir, agar semua penyihir juga menjadi seekor tikus. Singkat cerita, Tony dengan hati-hati berhasil mencampurkan ramuan tersebut pada makanan si penyihir. Tak lama Tony kembali, mereka pergi ke restoran tersebut untuk menyaksikan kalau rencana mereka berhasil. Kemudian penyihir agung datang dan mereka pun memulai makan malamnya. Saat penyihir agung ingin makan makanannya, tiba-tiba dia melihat nenek dan langsung menghampirinya. Saat bertemu nenek, penyihir ternyata mengenali dirinya dan mengatakan bahwa kamu adalah teman Alice yang saya sihir menjadi ayam. Tony dan teman-temannya diam-diam mengambil kunci kamar milik penyihir agung. Dan tiba-tiba para penyihir di restoran tersebut satu persatu berubah menjadi tikus yang menyeramkan. Enek kemudian masuk ke kamar penyihir agung dan berencana mengambil semua ramuan di kamar tersebut. Tak lama kemudian, si penyihir agung datang dan melihat nenek. Penyihir agung itu marah dan berusaha menyakiti nenek. Enek berusaha tenang walaupun sebenarnya dia juga takut pada penyihir itu. Ternyata penyihir agung selamat karena dia tidak sempat memakan makanan tersebut. Ketika penyihir agung berusaha menyerang nenek, Bruno dan Desi menjepit kaki penyihir dengan jebakan tikus. Penyihir itu pun menjerit dan tiba-tiba Tony melayang di udara dan memasukkan ramuan ke dalam mulut penyihir agung. Penyihir agung pun langsung berubah menjadi tikus yang menyeramkan dan berusaha menyerang Tony dan yang lain. Mereka pun berusaha menyelamatkan diri, namun tiba-tiba nenek menangkap penyihir agung tersebut. Nenek kemudian membuka koper milik penyihir agung yang berisi uang yang sangat banyak, dan menemukan buku yang isinya alamat semua penyihir yang ada di dunia. Kemudian nenek melepaskan kucing si penyihir agung. Ketika kucing itu sibuk menyerang sang penyihir, nenek pergi dengan koper berisi uang dan ramuan tersebut.
Singkat cerita, mereka pun tinggal bersama dan mereka bersenang-senang sebagai satu keluarga yang bahagia. Dan film pun berakhir